Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli dan Soliha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Semoga Soli dan Soliha di rumah beserta ayah dan bunda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Miss Titin. Ya, Soli Soliha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Hands on, pray and bend my hands. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Menentukan waktu suatu kegiatan. Matematika tema 6 subtema 2. Baik Soli dan Soliha, sebelum kita melihat video pembelajaran hari ini, Miss punya tebak-tebakan terlebih dahulu nih. Coba dijawab ya tebak-tebakannya. Yang tahu jawabannya boleh menebak. Ada 2 buah cabai, terdiri atas cabai merah dan cabai hijau. Nah, cabai mana yang rasanya pedas? Ayo, Soliha tahu gak nih jawabannya? Silahkan yang tahu jawabannya boleh ya tulis di kolom komentar pada video di bawah ini. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya Miss punya pantun nih. Pak Camat membeli tomat. Anak hebat, belajarnya pasti semangat. Oke, semuanya di sini pasti anak-anak hebat ya. Jadi belajarnya harus semangat. Baik, Soli dan Soliha, pada pertemuan sebelumnya bersama Miss Wulan, Soli dan Soliha sudah mengetahui cara menentukan lama kegiatan atau durasi. Nah, masih ingat bagaimana ya caranya? Iya, betul sekali. Untuk menentukan lama kegiatan, caranya adalah teman-teman mengurangi waktu kegiatan selesai dengan waktu kegiatan dimulai. Ingat, lama kegiatan sama dengan waktu kegiatan selesai dikurangi waktu kegiatan dimulai. Nah, ini sudah disampaikan pada video pembelajaran sebelumnya ya. Masih ingat kan? Oke, untuk mengingat kembali, Miss di sini punya sebuah cerita. Nah, Aisyah pergi mengaji pukul 16.00. Kemudian Aisyah pulang mengaji pukul 17.30. Berapa lama Aisyah mengaji? Nah, teman-teman, ketika ada soal cerita, kita harus mengetahui dulu apa nih yang diketahui dari soal cerita tersebut. Nah, pertama di sini diketahui Aisyah mengaji pukul 16.00. Nah, itu artinya waktu kegiatan dimulai. Kemudian yang diketahui lagi berikutnya Aisyah pulang mengaji pukul 17.30. Itu artinya waktu kegiatan selesai. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama Aisyah mengaji. Baik, kita selesaikan ya dengan menggunakan cara bersusun pendek. Tapi sebelumnya teman-teman tuliskan ya satuan waktunya. Ada jam, ada menit. Nah, kita tuliskan sesuai dengan satuannya. Tadi waktu kegiatan selesai adalah pukul 17.30.
Kemudian waktu kegiatan dimulainya adalah pukul 16.00. Nah, setelah itu baru kita bisa menguranginya. Setelah lurus semuanya tinggal kita kurangi. Kita pertama kurangi dari satuan menit terlebih dahulu. 30 dikurangi 0. Jawabannya adalah berapa ya? Iya, betul. Jawabannya adalah 30. Kemudian kita tuliskan tanda titiknya ya, jangan lupa untuk memisahkan satuan jam dengan satuan menitnya. Nah, setelah itu kita hitung, kita kurangi yang satuan jamnya. 17 dikurangi 16. Berapa ya? Iya, betul. 1 atau kita tulis 01. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa lama Aisyah mengaji adalah 1 jam 30 menit. Iya, betul sekali, Masya Allah. Nah, kalau Aisyah tadi mengaji selama 1 jam 30 menit. Bagaimana teman-teman di rumah? Berapa lama teman-teman mengaji di rumah? Iya, Masya Allah sekali ya teman-teman, materi hari ini yaitu tentang waktu. Nah, waktu ini adalah hal yang sangat berharga untuk kita manusia. Sampai-sampai Allah menuliskan surat di dalam Al-Quran yang artinya waktu. Ada yang tahu surat apa ya? Iya, betul sekali. Ada di dalam surat Al-Asr yang artinya demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, teman-teman, semoga kita semua tidak menjadi orang yang merugi ya. Jadi, kita harus selalu senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Oke, baik, kita lanjut ya ke pembelajaran. Nah, di sini Miss punya soal cerita lagi. Kita baca sama-sama ya soal ceritanya. Ali dan ayahnya pergi ke kebun. Mereka akan memanen buah mangga. Ali dan ayahnya berangkat dari rumah pukul 7:10. Ali dan ayahnya memanen buah mangga selama 45 menit. Setelah selesai, mereka pun pulang ke rumah. Pukul berapakah Ali dan ayahnya pulang dari kebun? Iya, kita jawab sama-sama ya. Pertama, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Nah, dari soal cerita ini, apa sih yang diketahuinya? Iya, betul. Di sini ada waktu awal kegiatan. Nah, di sini disebutkan bahwa ayahnya Ali dengan Ali berangkat dari rumah pukul 7:10 atau pukul 7:10. Kita tuliskan di sini pukul 07:10. Kemudian apalagi yang diketahui dari soal cerita tersebut? Ya, betul sekali, lama memanen atau lama kegiatan. Berdasarkan cerita tersebut, Ayah dan Ali memanen buah mangga selama 45 menit. Nah, ini adalah lama kegiatannya. Karena di sini waktunya adalah 45 menit, kita tuliskan 45 ini di satuan menit ya, soleh-solehah. Nah, kita tuliskan seperti ini, 00.45. Kemudian setelah itu apa yang ditanyakan dari soal cerita ini? Iya, betul. Yang ditanyakan adalah pukul berapakah Ali dan ayah pulang? Nah, itu artinya yang ditanyakan adalah waktu akhir kegiatan. Oke, kita jawab ya. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini berbeda ya dengan soal cerita yang tadi. Nah, di sini ada
kata kuncinya atau ada keywordnya untuk menyelesaikan. Nah, di sini keywordnya adalah waktu akhir kegiatan sama dengan waktu awal kegiatan ditambah lama kegiatan. Oke, diingat-ingat ya. Keywordnya, waktu akhir kegiatan sama dengan waktu awal kegiatan ditambah lama kegiatan. Nah, di sini kita sudah mengetahui waktu awal kegiatannya yaitu pukul 07.10. Dan waktu akhir kegiatannya dan lama kegiatannya yaitu 45 menit. Atau kita tulis 004.45. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kita luruskan satuannya sesuai dengan satuan waktunya. Menit dengan menit, jam dengan jam. Jika sudah lurus, kita bisa menjumlahkan. Ayo, kita sama-sama jumlahkan soleh-soleha. Kita jumlahkan dari satuan menitnya terlebih dahulu ya. 10 ditambah 45. Berapa ya? Iya, jawabannya adalah 55. Good job. Kemudian jangan lupa tanda titiknya kita tulis. Setelah itu, kita jumlahkan satuan jamnya ya. Di sini adalah 07 ditambah 00. Berapa ya? Wah, hebat. Jawabannya adalah 07. Betul. Nah, soleh-solihah, setelah soleh-solihah mendapatkan hasilnya yaitu pukul 07.55 atau pukul 7 lebih 55 menit. Kesimpulannya adalah jadi Ali dan Ayah pulang dari kebun pukul 07.55. Oke, hebat. Nah, selanjutnya Miss punya cerita lagi nih. Kita baca sama-sama lagi ya ceritanya. Teman-teman di rumah ikut membaca ya. Ayah mencuci mobil pukul 08.30. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Pukul berapakah ayah selesai mencuci mobil? Iya, kita jawab sama-sama. Tadi pertanyaannya Miss letakkan di sini ya, soal ceritanya. Kita jawab dari diketahui terlebih dahulu. Nah, dari soal cerita tersebut diketahui waktu awal kegiatannya yaitu pukul 08.30. Kita tulis di sini. Kemudian apalagi yang diketahui dari soal cerita tersebut? Iya betul, lamanya ayah mencuci mobil. Nah, atau kita sebut dengan lama kegiatan, yaitu 45 menit. Kita tulis 00.45. Nah, kemudian apa ya yang ditanyakan dari soal cerita tersebut? Ya, yang ditanyakan adalah pukul berapakah ayah selesai mencuci mobil? Atau waktu akhir kegiatan yang ditanyakannya. Oke, kita jawab ya sama-sama. Ingat kata kuncinya. Waktu akhir kegiatan sama dengan waktu awal kegiatan ditambah lama kegiatan. Nah, waktu awal kegiatannya adalah 08.30 dan lama kegiatannya adalah 00.45 atau 45 menit. Kita luruskan ya sesuai dengan satuan waktunya. Jam dengan jam, menit dengan menit. Lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan mulai dari satuan menitnya. 30 ditambah 45. Berapa ya 30 ditambah 45? Ya betul, teman-teman hebat. Jawabannya adalah 75. Oke, selanjutnya jangan lupa tanda titiknya dituliskan ya, soleh-solihah. Nah, setelah itu kita jumlahkan satuan jamnya di sini.
Oke, 08 ditambah 00. Iya, jawabannya adalah 08. Jadi, nah, teman-teman di sini perlu teman-teman ketahui bahwa penjumlahannya sudah betul ya, 08.75. Tapi apakah penulisan waktunya sudah betul? Iya, penulisan waktunya belum tepat ya, teman-teman. Di sini untuk menitnya tidak boleh lebih dari 60. Jadi kita belum selesai sampai di sini. Kita harus menyelesaikan cara berikutnya. Yuk kita lanjut ke cara berikutnya. Nah, Miss letakkan lagi ceritanya di sini. Oke, kita lanjutkan ya jawab tadi berdasarkan penjumlahannya yaitu pukul 08.75. Ada yang tahu bagaimana cara membaca jam seperti ini? Ya, cara membacanya yaitu pukul 8:75 menit. Nah, karena satuan menit ini tidak boleh lebih dari 60, jadi kita harus merubah terlebih dahulu ya satuan menitnya menjadi satuan jam. Kita tuliskan sama dengan pukul 8. Nah, pukul 8 berarti kita tulis seperti ini. Pukul 8.00 ditambah 75 menit. Nah, selanjutnya kita tulis kembali pukul 8.00. 75 menit ini harus kita rubah terlebih dahulu. Hayo, 75 menit kita rubah ya. 60 menit ditambah berapa sehingga hasilnya 75. Iya, kenapa 65 menit? Karena 60 menit karena 60 menit ini sama dengan 1 jam. Nah, berarti ditambah 15 menit. 60 menit ditambah 15 menit itu sama dengan 75 menit ya. Kita rubah terlebih dahulu. Kita pecah terlebih dahulu. Nah, kemudian tulis kembali pukul 08.00. Kemudian kita rubah. Ingat 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, satuan menit ini bisa kita rubah menjadi jam. Kita tulis 1 jam ya, ditambah 15 menit. Nah, jadi yang kita rubah adalah 60 menitnya saja. Nah, kemudian kita tulis kembali. Kemudian 1 jam ini kita jumlahkan ke satuan jam yang ada di depannya yaitu pukul 08. Nah, 08 ditambah 1 maka hasilnya pukul 9 ya. Kemudian 15 menitnya kita tulis kembali. Nah, setelah ini masih belum selesai solih-soliha. Jadi kita jumlahkan nih. Tadi yang kita jumlahkan adalah satuan jamnya. Sekarang kita jumlahkan satuan menitnya. Di sini ada 15 menit. Nah, di sini ada menitnya juga ya. Jadi 15 menit ini kita pindah ke sini. Ke 00 kita jumlahkan. Hasilnya adalah pukul 9.15 atau pukul 9 lebih 15 menit. Kesimpulannya, jadi ayah selesai mencuci mobil pukul 9.15 atau pukul 9 lebih 15 menit. Oke. Alhamdulillah, teman-teman. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Insya Allah teman-teman semua bisa memahaminya. Sekarang ayo saatnya berlatih. Untuk lebih memahami lagi tentang pembelajaran hari ini, Miss ada beberapa soal cerita. Di sini soal ceritanya ada 3 soal cerita. Nah, silakan solih-soliha di rumah boleh menuliskan ceritanya di buku tulis masing-masing ya. Lalu dijawab soal ceritanya menggunakan cara seperti yang tadi dijelaskan oleh Miss Titin ya. Oke, kemudian setelah solih-soliha
selesai, jangan lupa diupload. Nah, Soleh Solihah, kalau misalnya Soleh Solihah mau langsung menjawab, boleh ya. Tapi jawabnya gunakan cara diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Boleh ya Soleh Solihah. Jadi soalnya boleh Soleh Solihah cukup melihat dari handphone lalu langsung dijawab di buku tulis masing-masing. Jadi kalau soalnya tidak dituliskan terlebih dahulu, tidak apa-apa ya. Oke, setelah selesai, remember, nah diselesaikan dengan baik ya dan tepat waktu. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk foto dan upload tugasnya ke Google Classroom masing-masing. Oke, Soleh Solihah, jika pembelajaran hari ini ada yang belum dipahami, Soleh Solihah boleh menghubungi walasnya masing-masing ya. Oke, terima kasih Soli dan Solihah sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat hebat. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.